Halo, perkenalkan nama saya Fidelvia Osin Tutuatunewa dengan NIM 20106034. Saya dari program studi PG PAUD Universitas Negeri Manado. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah pengembangan kemampuan motorik anak usia dini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian perkembangan fisik motorik anak usia dini. Syamsu Yusuf mengatakan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik ataupun psikis. Perkembangan merupakan konsep yang memiliki perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut aspek mental. Dalam psikologi, kata motor adalah kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakan-gerakan atau motor adalah segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi rangsangan terhadap kegiatan organ fisik. Jadi motorik adalah kegiatan tubuh atau bagian-bagian yang dilakukan secara sengaja dan terkendali yang terorganisir seperti melepaskan tangan, menggerakkan kaki, bahkan gerakan berjalan. Urutan kematangan dan pertumbuhan fisik dimulai dari daerah kepala sampai pada daerah tulang ekor. Tubuh secara progresif berubah antara bayi hingga dewasa. Peneliti menganalisa perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan berkesinambungan. Terjadi secara signifikan pembentukan tulang, tumbuh kembang, gerakan otot-otot, dan saraf dengan rentang usianya mempengaruhi keterampilan anak bergerak. Berdasarkan STPPA, perkembangan fisik motorik anak dalam keseharian terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, perkembangan motorik kasar menurut Beatty adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak yang berada dalam usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama berjalan dengan indikator berjalan naik turun tangga dengan menggunakan kedua kaki. Yang kedua, berlari dengan indikator menunjukkan kekuatan dan kecepatan berlari. Yang ketiga, melompat dengan indikator melompat ke depan. Dan yang terakhir adalah memanjat, yaitu menunjukkan memanjat naik dan turun tangga atau memanjat sebuah pohon. Dan yang kedua adalah perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus ini mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan tangan dan jari jemari. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu prinsip-prinsip perkembangan fisik motorik AUD. Menurut Didi Pramuditya, perkembangan individu berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dan ibu dan berakhir pada saat kematiannya. Perkembangan individu bersifat dinamis, perubahannya kadang-kadang lambat, tetapi bisa juga cepat, berkenan dengan salah satu aspek atau beberapa aspek perkembangan. Perkembangan tiap individu juga tidak selalu seragam. Dalam perkembangan individu selalu dikenal dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola tertentu. Dan yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur. Dan yang terakhir, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju kemampuan yang bersifat khusus. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan dan fungsi pengembangan fisik motorik AUD. Salah satu aspek perkembangan yang cukup signifikan dalam kehidupan anak usia dini adalah perkembangan fisik. Ditinjau dari aspek perkembangan fisik, Harlock menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan pola-pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur fisik
atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi perkembangan aspek-aspek perkembangan dengan individu lainnya, baik keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Elizabeth Harlock mencatat beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik bagi konstelasi perkembangan individu. Yang pertama, melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh rasa senang. Dan yang kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak kondisi. Yang ketiga, melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Dan yang keempat, melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Unsur fisik dalam hal ini adalah kesiapan anak untuk melakukan sesuatu termasuk belajar. Kesiapan fisik berkaitan dengan kecukupan tidur malam, makan dan minum, istirahat siang hari, dan aktivitas lainnya yang dilakukan oleh anak. Nah, yang terakhir akan kita bahas yaitu peranan lingkungan dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak sebenarnya merupakan suatu kesatuan dan menyeluruh. Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak-anak sangat diperlukan, terutama pada saat mereka masih di bawah 5 tahun. Peran aktif orang tua tersebut merupakan usaha langsung terhadap anak dan peran lain yang penting dalam menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial pertama yang dijumpai oleh anak. Sedangkan menurut Lely Halimah mengatakan bahwa pada umumnya anak membutuhkan yang pertama tempat tinggal dan perlindungan dari berbagai hal yang membahayakan, yang kedua makanan yang bergizi sesuai dengan usia anak, yang ketiga kehangatan seperti pakaian yang memadai, keempat memerlukan perawatan seperti menjaga kesehatan fisik, kelima kebersihan, dan keenam istirahat dan aktivitas yang seimbang. Sebagai orang tua atau pendidik maupun orang dewasa di sekeliling anak, perlu merespon dan memberikan waktu atau kesempatan kepada anak dalam melakukan berbagai gerakan yang dapat membantu dalam mengembangkan fisik motoriknya. Teman-teman, Muhammad Fadila menjelaskan beberapa kondisi yang mempengaruhi laju perkembangan fisik motorik anak usia dini yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan guru, yaitu yang pertama, sifat dasar genetik, bentuk tubuh dan kecerdasan mempunyai pengaruh laju perkembangan. Yang kedua, awal kehidupan pasca lahiran, kondisi lingkungan yang menguntungkan. Yang ketiga, kondisi pralahir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan sang ibu, lebih mendorong perkembangan motorik yang laju. Yang keempat, kelahiran yang sukar. Dan yang kelima, anak yang ber-IQ tinggi menunjukkan perkembangan lebih cepat. Dan yang terakhir, perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan perkembangan motorik anak. Demikian materi yang saya bahas tentang konsep dan teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Semoga bermanfaat.